Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Le Mineral. Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju sore tadi di Istana Negara. Pelantikan 3 wakil menteri ini dilakukan jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi pada bulan Oktober mendatang. PKS resmi mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak sebagai pasangan Cagup-Cawagup di Pilkada Jawa Timur. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki akan terus ditindaklanjuti oleh kepolisian. Untuk menuntaskan pengungkapan kasus Vina, Kapolri menerjunkan Satuan Divisi Propam Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri atau Itwasum untuk membantu pendalaman kasus pembunuhan Vina. Lantas, akankah komitmen Kapolri tersebut menjadi pintu masuk bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon secara tuntas? Fakta-fakta apa yang akan diungkap di balik kasus Vina Cirebon? Saksikan selengkapnya di program Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam yang kali ini akan mengangkat tema dalam perbincangan kami melihat pernyataan tegas dari Kapolri yang memang menegaskan bahwa penelusuran dalam penyelesaian kasus pembunuhan Vina dan Eki akan terus berlanjut. Menerjunkan Divisi Propam dan juga Itwasum, akankah Kapolri berkomitmen betul-betul untuk bisa menguak misteri yang selama ini masih belum terbuka? Kita akan bahas dalam perbincangan bersama saya Putri Viola. Dan bersama saya Ken Ana di Apa Kabar Indonesia Malam, kami juga akan mengajak Anda untuk kemudian melihat kembali kasus tewasnya bocah berusia 13 tahun Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat yang sampai saat ini kasusnya terus bergulir dan pihak keluarga memohon ataupun meminta kepada pihak kepolisian untuk bisa mengungkap kasus ini secara transparan. Selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Ya, pelantikan 3 wakil menteri ini dilakukan jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi pada bulan Oktober mendatang. Pemirsa, ketiga wakil menteri yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah Thomas Ciwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. Pergantian pejabat ini terjadi di tengah masa transisi kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta sejumlah menteri hadir dalam pelantikan ketiga wakil menteri tersebut, termasuk Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Semalam. Gimana Pak nih persiapan nih Pak? Persiapan setelah didapatkan kabar untuk mengisi kursi Wamentan. Ya apapun kan ini tugas amanah ya, jadi insya Allah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan pertanian itu adalah sentral vital terkait kedaulatan, ya ketahanan pangan kita, kedaulatan negara kita bergantung salah satunya pada pangan. Jadi saya mengatakan pada hari ini sebelum berangkat tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semoga insya Allah mohon doa dan dukungannya semuanya. Terima kasih. Ya, pemirsa, PKS resmi mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur.
Ya, dukungan itu diberikan melalui penyerahan surat keputusan yang diberikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Saiku di DPP PKS Jakarta pada Kamis pagi. Cukup ya? Cukup. Oke, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rekan-rekan media hari ini. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Baik, nanti kami akan tayangkan bagaimana dukungan dari PKS terhadap Cagup, Cawagup Jawa Timur. Tapi kita juga saksikan saat ini kunjungan dari Ilham Habibie ke kantor PKS. Dan kita juga akan mendengarkan bagaimana pernyataan PKS tentunya. Nah, ini juga kita saksikan bersama dukungan yang akan diberikan oleh PKS terhadap Khofifah Indar Parawansa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Jawa Timur. Ya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini resmi mengusung Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Pilkada Jawa Timur 2024. Presiden PKS Ahmad Saiku memberikan langsung surat keputusan untuk mendukung pasangan Khofifah Emil di kantor DPP PKS Jakarta pada Kamis pagi. Menurut Ahmad Saiku, pasangan Khofifah Emil dinilai sudah teruji dan terbukti dalam memimpin Jawa Timur di masa periode awal. Khofifah dan Emil Dardak pun menyambut baik sokongan dari PKS. Khofifah berharap dengan tambahan mesin politik PKS, pasangan petahana ini bisa kembali memenangkan pilkada. Dukungan resmi dari PKS praktis kian menambah daftar partai politik yang mendukung Khofifah Emil. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Partai Keadilan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2024-2029. Baik, teman-teman wartawan dipersilakan untuk Isak tangis keluarga dan kerabat serta rekan kerja mengiringi pemakaman Bribda Riko Roy Nusi, ajudan Wakapolres Sorong yang tewas lantaran bunuh diri di rumah dinas Wakapolres. Upacara pemakaman digelar secara militer. Setelah disemayamkan di rumah duka di Kompleks Perumahan Pemda, kilometer 24, Kabupaten Sorong, selama 4 hari, jenazah Bribda Riko Roy Nusi yang ditemukan oleh keluarga meninggal dunia dengan cara bunuh diri di rumah dinas Wakapolres Sorong akhirnya dimakamkan oleh pihak keluarga. Isak tangis keluarga mengiringi kepergian almarhum. Keluarga tidak menduga bahwa sosok yang dikenal ramah dan pandai bergaul ini nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di usia muda. Upacara pemakaman almarhum dilakukan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sorong AKBP Edwin Parsaorang. Almarhum dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman umum kilometer 24 Kabupaten Sorong. Hingga saat ini aparat kepolisian setempat masih mencari penyebab korban bunuh diri. Sejumlah saksi telah diperiksa dan dari hasil visum yang dikeluarkan, pihak rumah sakit tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Bribda Riko Roy Nusi dipastikan meninggal dunia karena bunuh diri. Buntut dari pengerusakan dan pembakaran mobil operasional TNI dan Polri oleh massa yang terjadi kemarin siang di depan Rumah Sakit Umum
daerah Mulia membuat warga terpaksa mengungsi. Sekitar 94 keluarga mendatangi Aula Mapolres Puncak Jaya, Papua untuk mengungsi karena merasa takut dengan situasi yang terjadi. Kedatangan para pengungsi ini langsung diterima aparat kepolisian Resort Puncak Jaya. Adapun rincian pengungsian yang ditampung sementara di Aula Mapolres Puncak Jaya, Papua ini adalah 74 orang dewasa, 16 anak-anak, serta 4 orang balita. Para pengungsi tersebut dengan inisiatif sendiri datang mengamankan diri di Polres karena merasa takut apabila berada di rumah mereka. Mayoritas pengungsi adalah warga pendatang yang selama ini tinggal di Mulia. Hingga kini situasi Kota Mulia Kabupaten Puncak Jaya mulai berangsur kondusif. Ya, sejumlah kendaraan operasional polisi dan TNI ini diketahui dibakar massa, pemirsa, di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Inilah gambar dari pembakaran mobil operasional milik TNI Polri dapat Anda saksikan, pemirsa. Dan peristiwa ini menimbulkan adanya ketakutan di tengah masyarakat. Pembakaran mobil operasional Polri dan TNI ini dipicu dari kemarahan massa yang tidak terima atas meninggalnya 3 orang warga yang diduga menjadi korban penembakan oknum aparat pada Selasa malam. Di Kampung Pepera, depan sekolah YPPGI Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ketiga jenazah kini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Mulia untuk disemayamkan. Kami ajak Anda pemirsa berbincang dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Prabowo. Selamat malam Pak Beni. Ya, selamat malam Mbak Ken. Ya, Pak Beni. Dan pemirsa. Ya, Pak Beni, ini peristiwa pembakaran mobil operasional milik TNI dan juga Polri. Sejumlah masyarakat ini merasa khawatir dan juga takut. Lalu bagaimana kondisinya saat ini, Pak? Bisa saya sampaikan, barusan saya koordinasi dengan Kapolres Puncak Jaya, AKBP bersuara bahwa situasi pada hari ini, hingga sore hari ini, itu dalam keadaan kondusif. Artinya sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan masyarakat yang berusaha untuk melakukan perlawanan, ya. Artinya tidak ada lagi tindakan-tindakan anarkis dari masyarakat. Dan memang hari ini juga itu tadi sore pukul 15.30 sudah dilakukan rapat antara pemerintah daerah bersama dengan TNI Polri, tokoh-tokoh agama, ormas, dan juga pengurus masyarakat yang di dalamnya membahas tentang kesepakatan untuk permasalahan yang kemarin terjadi itu sudah selesai. Dari pihak keluarga sendiri itu sudah menyatakan sikap bahwa mereka tidak mempermasalahkan dengan kejadian kemarin. Artinya tidak akan ada lagi
perbuatan-perbuatan dari kelompok masyarakat dari pihak keluarga ya, artinya yang akan melakukan tindakan-tindakan yang tentunya merugikan fasilitas umum dan lain sebagainya. Dan apabila ada masyarakat yang masih melakukan tindakan pengerusakan dan lain sebagainya, itu di luar dari kendali keluarga. Demikian. Oke. Artinya terhadap peristiwa pembakaran mobil operasional milik TNI Polri ini, apakah ada juga kemudian yang ditetapkan sebagai tersangka atau kasus ini kemudian diselesaikan secara damai tadi dengan pertemuan antara berbagai pihak yang sudah terjadi, Pak? Sementara kita masih penyelesaian permasalahan dulu ya antara kelompok masyarakat dengan dari kami pihak Forkompimda yang ada di Mulia. Kami fokus dulu agar tidak ada kejadian kerusuhan yang meluas, karena berdampak juga kepada semua yang ada di Mulia ya, masyarakat pendatang. Tentunya kami juga tidak ingin sampai aksesnya ke daerah-daerah yang lain, demikian. Oke. Untuk masyarakat pendatang sendiri yang sempat mengungsi, apakah mereka sampai saat ini juga masih bertahan di pengungsian atau ada upaya-upaya lain untuk bisa menjamin keamanan dan juga ketertiban di wilayah tersebut, Pak Beni? Ya, penjelasan dari Kapolres bahwa masyarakat yang sempat mengamankan dirinya di Mapolres, Makokodim, dan juga Mapolsek Mulia, sebagian besar sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Hanya beberapa orang saja yang masih tinggal, namun itu bukan berarti mereka mengungsi. Mungkin ada mungkin ada hal-hal lain ya. Namun yang jelas mereka sudah kembali ke kediaman masing-masing. Hal ini berkat dari kegiatan rapat tadi yang diselenggarakan antara pihak keluarga bersama dengan Forkompimda. Demikian. Baik, terima kasih Kombes Pol Ignatius Beni Prabowo, Kabid Humas Polda Papua sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, selamat malam. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pasca putusan sidang pra-peradilan yang membebaskan Peggy dari jeratan hukum membuat terpidana lain ingin bebas. Simpang siurnya, kasus 8 tahun lalu membuat gerah polisi hingga akhirnya Kapolri menerjunkan Propam dan Irwasum untuk mendalami kasus Vina. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024 lalu menjadi lembaran baru untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman itu mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan, juga menjatuhkan putusan tindakan penyidik Polda Jawa Barat yang menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dinyatakan tidak sah, serta penetapan Peggy sebagai tersangka batal demi hukum. Keputusan yang dinanti keluarga dan masyarakat luas ini pun disambut gembira keluarga Peggy, hingga berbuntut pada kepercayaan diri narapidana lain dalam kasus ini. 7 narapidana yang telah dijatuhkan vonis penjara seumur hidup itu pun seperti mendapat angin surga mendengar pra-peradilan Peggy diterima. Melalui kuasa hukumnya, mereka akan mengajukan peninjauan kembali atas jeratan hukum palu pengadilan yang menjatuhi mereka ke dalam kurungan penjara seumur hidup. Kami menargetkan adalah kehadiran harus ditegakkan kalau memang ini ada kekeliruan di dalam masa yang lampau yang sudah lalui dari mulai proses penyidikan sampai kepada penuntutan, sampai kepada putusan, sampai kepada kasasi, ya kan? Bahkan ada proses garasi yang 2019 nanti kami akan sampaikan semua itu di memori PK ya. Kenapa mereka sampai mengajukan garasi? Tidak hanya 7 narapidana hukuman seumur hidup,
Saka Tatal, seorang narapidana yang sudah bebas dari menjalani vonis hukuman 8 tahun penjara pun ikut mengajukan PK atau peninjauan kembali guna memperbaiki nama baiknya. Mudah-mudahan tidak ada lagi rekayasa di persidangan kali ini. Mudah-mudahan semua berjalan secara profesional, secara proporsional, melihat dengan dan meneliti bukti-bukti yang kami sajikan, memeriksa dan meneliti saksi-saksi yang hadir di persidangan. Keputusan sidang pra-peradilan Peggy semakin menggelinding, membuat polisi berbenah diri. Diam-diam, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus mengganti semua penyidik lama kasus Vina. Hal tersebut disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Polisi juga tidak akan mengambil langkah gegabah. Pembuktian sidang pra-peradilan menjadi titik balik kepolisian. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerjunkan Propam dan Irwasum untuk mendalami kasus Vina. Tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya. Kapolri juga mengimbau agar memperhatikan fenomena masyarakat yang telah menjadi citizen journalism hingga membuat keharusan bagi Polri untuk beradaptasi dengan cepat sehingga proses penyidikan kasus Vina ini akan lebih transparan. Sementara itu, tokoh utama dalam kasus Vina dan Eki menghilang pasca putusan pra-peradilan Peggy. Aep, saksi yang menyebabkan 8 terpidana dan 1 tersangka Peggy Setiawan dijebloskan ke penjara, mendadak menghilang bagai ditelan bumi. Aep menjadi sosok yang berkoar-koar dan memberikan kesaksian melihat para pelaku di malam kejadian pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Begitupun dengan Rudiana, ayah Eki. Polisi berpangkat Ibtu itu tidak terlihat di kantor dan rumahnya yang beralamat di Jalan Sitameng, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, menghilang. Iya betul itu rumahnya. Nggak pernah, pokoknya sejak kejadian itu udah tutup aja, nggak pernah keluar. Biasanya sih sering jalan-jalan apa. Sholat Jumat biasanya. Sampai manakah ujung kasus Vina dan Eki ini? Akankah ada tersangka baru yang ditetapkan oleh polisi atau peninjauan kembali para narapidana akan dikabulkan? Tim TV One mengabarkan. Kasus Vina dan Eki ini menyita perhatian dari Kapolri. Lalu bagaimana langkah-langkah berikutnya dalam penanganan kasus ini secara terang, pemirsa? Ini akan dibahas selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan Putri Viola usai jeda. Pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 masih berlanjut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki akan terus ditindaklanjuti oleh kepolisian. Untuk menuntaskan pengungkapan kasus Vina, Kapolri menerjunkan Satuan Divisi Propam Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri atau Itwasum untuk membantu pendalaman kasus pembunuhan Vina. Jenderal Polisi Bintang 4 ini juga memastikan bahwa hasil penyelidikan kasus pembunuhan Vina Cirebon bakal disampaikan secara transparan meski sudah terjadi 8 tahun lalu. Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun sudah terjadi 8
tahun yang lalu ya. Lantas, akankah komitmen Kapolri tersebut menjadi pintu masuk bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon secara tuntas? Fakta-fakta apa yang akan diungkap di balik kasus Vina Cirebon? Dengan melibatkan Itwasum dan Propam Polri, apakah hal tersebut mengindikasikan adanya ketidakprofesionalan petugas penyidik kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu? Tim TV One mengabarkan. Kita sudah mendengarkan tadi pernyataan dari Pak Kapolri yang menegaskan bahwa pendalaman untuk menyelesaikan kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu ini akan terus dilakukan. Nah, apakah kemudian komitmen Kapolri ini bisa membuka sebuah titik terang baru? Karena memang hingga saat ini kasus ini masih remang-remang. Apalagi kita tahu bahwa Peggy Setiawan kembali dibebaskan dan juga para terpidana ini melakukan peninjauan kembali. Kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya, tentunya beliau merupakan penasehat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak Abduri. Baik. Selamat malam pemirsa. Kemudian juga untuk bisa melihat dari sudut pandang hukum pidana sudah hadir bersama kita Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Arianto, kalau tadi dikatakan oleh Pak Kapolri akan terus melakukan pendalaman, rasanya ada dua hal mungkin yang bisa dituntut oleh masyarakat dari kinerja kepolisian. Yang pertama adalah menyelesaikan kasus ini, membuka tabir sehingga terang benderang siapa pelaku sesungguhnya. Yang kedua adalah transparansi. Jadi tidak hanya sekedar seperti kemarin, pasti banyak ada keluhan transparansi, tapi dengan pernyataan ini masyarakat berharap transparan dibuka sejelas-jelasnya kepada publik. Pak Arianto. Iya, memang dari dulu kan semangatnya begitu ya. Kalau saya dulu sejak saya berdiskusi ini 3 minggu yang lalu itu kan begitu polisi dianggap kerjanya tidak profesional gitu ya. Kemudian sudah ada tuntutan-tuntutan dari pusat supaya asistensi ke bawah dan sebagainya itu. Dan Pak Kapolri memerintahkan Propam itu bukan baru sekarang ini, dari awal 3 minggu yang lalu itu sudah menurunkan perintah untuk itu. Dan terlebih lagi tadi dikatakan dengan adanya laporan yang ke Bariskim itu pasti laporan LP yang meng-LP-kan Pak Rugiana kan, karena dianggap dia sebagai penyiksaan gitu ya, melakukan penyiksaan dan sebagainya. Dan itu saya pikir ya dari dulu saya sejak ini gonjang-ganjing ini saya kan menyampaikan pada para korban-korban yang tidak menerima, salah tangkap dan sebagainya itu. Mestinya gugatan seperti ini dilakukan dulu tahun 2016 kan, sehingga kan dia kan argumentasinya begini. Saya karena begini karena dipaksakan itu kan, ya gitu kan. Yeah. Tapi sayangnya di pengadilan juga masih tetap gitu juga, sehingga ini diputus ternyata putusannya fatal sekali. Walaupun itu secara teoritis tugas polisi itu dianggap sudah sempurna kalau saya menilai itu. Tapi ternyata kan rakyat tanda tanya itu bahwa itu enggak profesional gitu. Sehingga timbul tuntutan-tuntutan untuk mengalahkan koreksi untuk tugas polisi. Tapi kalau menurut hemat saya sepanjang putusan yang dulu itu tidak dibatalkan, kita nggak bisa langsung menjudge bahwa itu polisi nggak profesional, nggak. Oke. Ya harus dibuktikan dulu dengan PK ini kalau memang itu kemudian putusannya itu dianggap nggak benar gitu ya. Berarti itu barulah dikatakan bahwa yang dulu itu betul-betul tidak profesional, maka perlu diajarkan kajian ulang terhadap penyidikan yang dari dulu itu. Jadi gitu. Jadi kemarin ada Peggy yang kemudian di pra-peradilan itu kan. Betul. Itu sebagai contoh bahwa apabila dulu ketika proses yang 2016 itu Pak Rudiana itu mengatakan gitu kemudian digugat pakai pra-peradilan, mungkin waktu itu sudah terhambat. Nah buktinya sekarang kan Peggy kayak gitu kan. Betul. Dia menangkap, polisi sudah merasa udah betul, tapi kemudian kan ternyata salah formil kan gitu, sehingga Peggy dibebaskan kan gitu. Nah itu sebagai contoh bahwa sebetulnya ya ini dianggap polisi tidak profesional ini kalau dalam hati saya masih debatable, karena masyarakat kan cuma ngelihatnya itu dari sisi pendapat mereka gitu kan. Sisinya dari pendapat mereka. Kuasa hukumnya daripada Saka Tatal siapapun ngomong dia ini dulu pengadilannya nggak benar sih, cuman mengacu pada BAP polisi kan gitu. Dia mengoreksi hakim secara memutus dan sebagainya itu, sehingga menurut hemat saya ini dulu yang tidak benar itu bukan hanya
profesinya tidak profesional, tapi termasuk jaksanya yang menuntut dan termasuk juga hakimnya yang memutus dulu itu sekarang dipertanyakan oleh publik. Baik. Nah, untuk mempertanyakan putusan hakim itu adalah melalui PK itu tadi. Kalau saya sih tinggal nanti lihat ya PK-nya itu bagaimana. Kalau seandainya itu PK-nya itu ternyata dikabulkan, berarti tugas polisi yang dulu itu salah total, harus diulangi dari mula. Penyidikannya dimulai dan kemudian polisi harus melakukan koreksi yang lebih tegas lagi kepada oknum-oknum ya penyidik yang dulu itu meriksa apakah mereka itu di mana letak kesalahannya, tentu akan dilakukan koreksi. Baik. Itu kira-kira pandangan saya begitu. Pak Haryanto, ini masyarakat juga ingin sekali mengetahui, masyarakat awam terutama, dengan diturunkannya Propam, kemudian juga Irwasum, apa sebenarnya artinya? Memang begitu pelikkah sehingga kemudian diturunkan dua divisi ini? Gini, divisi Propam itu untuk mengecek apakah ada pelanggaran etika. Contohnya Rudiana lah gitu. Dia melanggar etika, nggak waktu nangkap kan dia mungkin dengan kekerasan, menyiksa, itu pasti melanggar etika. Disitulah sasaran daripada Propam. Kalau Irwasum itu memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh instansi. Apakah ada salah prosedur dari instansi? Akan dicek nanti dulu Polresta Cirebon itu dulu meriksanya gimana? Kok berkasnya kok kemudian kayak jadi seperti itu? Berkasnya seakan-akan kan dulu kan menjiplak dari LP-nya si Rudiana, kemudian dijadikan berkas perkara dan itu sampai dianut oleh hakim untuk memutuskan seakan-akan kayak gitulah. Ini mungkin ada kekeliruan apa tidak? Itu Irwasum sasarannya ke situ. Baik. Nah, kalau Propam itu nanti sasarannya adalah oknum-oknum yang melanggar itu akan dikenakan putusan kode etik. Putusan kode etik itu ada hukuman 30 hari, kemudian dimasukkan pembinaan, terus demosi, kemudian sampai PTDH kalau yang besar. Tapi kemarin sudah dipanggil kan Pak Rudiana ini dengan oleh Propam? Ya, dulu ketika sebelum ada laporan ke sini ya. Iya, ketika baru awal mencuat. Kan Propam sudah turun. Propam sudah turun kabarnya, tapi kemudian kan hasilnya kan tidak terjadi pelanggaran kode etik. Waktu itu ya. Tapi tidak diumumkan gitu. Betul. Iya, tidak diumumkan. Tapi saya dengar itu tidak terjadi pelanggaran kode etik. Makanya itu kemudian pihak kuasa hukum kan nggak terima bikin laporan polisi. Saya kira itulah jalan yang terbaik karena dia ingin menjangkau bahwa si Rudiana itu dulu kan memang menyiksa dan sebagainya. Kok nggak diapa-apakan kan gitu kan? Nah, sekarang karena Propam hasilnya tidak bagus, kemudian ya sekarang terpaksa dilaporkan ke Barreskrim. Nah, nanti Rudiana ini kalau dilaporkan, otomatis prosedurnya sama dengan kasus pidana biasa. Rudiana akan diperiksa sebagai saksi, cari saksi-saksinya, alat buktinya apa. Kalau dia terbukti, kemudian di berkas lengkap gariskan jaksa. Jaksa nanti mungkin menilai apakah ini Rudiana ini bisa dituntut. Kalau buktinya cukup, kesaksian cukup, dituntut seperti peradilan biasa. Nah, nanti hakim memutus. Nah, kalau hakim itu memutus, tinggal putusannya apa? Kalau putusannya lebih 3 tahun atau 3 tahun lebih, dia bisa kena PTDH dari Propamnya gitu. Itu kaitannya seperti itu. Tapi untuk membuktikan Rudiana itu sebagai orang yang tersalah, pembuktinya sama dengan sistem hukum yang biasa terjadi. Harus ada minimal 2 alat bukti yang alat buktinya sesuai dengan KUHP itu. Kira-kira gitu. PK ini betul-betul penting artinya di sini, bukan hanya kemudian nanti menentukan bagaimana si para terpidana, tapi juga bisa menguak apakah memang pada saat itu pengungkapan kasus di tahun 2016 polisi bekerja dengan tidak profesional. PK penentunya juga, Mas Heri. Iya, salah satu faktor penentu bisa jadi Mbak Putri. Cuman kan sekali lagi yang akan kita lihat, adakah misalnya syarat PK itu terpenuhi terlebih dahulu. Misalnya memang yang digembar-gemborkan adalah adanya novum kan, bukti baru. Nah, bukti baru apa yang kemudian itu bisa dipertimbangkan oleh hakim dan hakim berpikiran sederhana saja. Kalau ini seandainya dimasukkan dalam pemeriksaan di tingkat pertama di pengadilan negeri dan itu dipertimbangkan secara hati-hati dan benar-benar oleh hakim yang memeriksa pada saat itu, mungkin akan berubah bunyi putusannya. Bukan memidana orang tersebut, tapi mungkin malah akan dibebaskan. Nah, ini yang menurut saya jadi poin krusial. Tapi kemudian apakah ini bisa menguak kembali kasus yang terjadi di 2016? Itu masih bicara pada tataran harapan. Karena bisa saja ini kemudian ya yang dikejar itu hanya bagaimana membebaskan satu orang saja. Misalnya poin Sakatatal hanya bicara pada kepentingan Sakatatal. Nah, ini yang kita nggak bisa salahkan juga. Ini kan kepentingan individu masing-masing ya. Tapi ketika kalau kita mau membuka fakta hukumnya, nah itu yang harusnya dicoba disampaikan urutan-urutannya seperti apa.
Kemudian juga keterkaitan kalau ini memang ternyata diduga bukan satu saja pelakunya tapi ada beberapa pelaku. Berarti kan ada katakanlah hubungan antara para pelaku tadi. Nah ini yang menurut saya juga perlu untuk digali secara lebih jauh ya dalam PK nanti. Nah jadi kalau dia jadi faktor penentu bisa saja, tapi bisa saja hanya sebatas harapan saja nih. Kalau seandainya tadi tidak mengulik kebenaran-kebenaran material yang ada. Misalnya hanya bicara pada kepentingan hukum saka tatal saja, menurut saya agak riskan dan terlalu mahal baginya untuk mengajukan PK hanya untuk poin tadi. Kalau memang ini sepakat untuk penegakan hukum yang berkeadilan, mengkoreksi kinerja penyidik, ini bisa digunakan untuk secara keseluruhan. Tapi untuk menilai ini apakah kemudian bisa digunakan oleh terpidana yang lain, nah ini kita nggak bisa menilai sekarang karena kita akan melihat dari pembuktian yang dilakukan seperti apa dan fokusnya di mana begitu. Baik Mas Heri. Nah berikutnya juga kita akan perkenalkan dua narasumber lain yang sudah bergabung melalui daring untuk bisa memberikan pandangannya juga dalam perbincangan ini. Sudah bergabung dengan kita Pak Yusuf Warshim selaku Komisioner Kompolnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita ada Bang Oto Hasibuan yang juga merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina Eki Cirebon ini. Selamat malam Bang Oto. Selamat malam Putri. Baik. Apa kabar? Sehat ya? Baik, sehat Bang Oto. Bang Oto, kita sudah dengarkan tadi bagaimana pernyataan Kapolri, komitmennya untuk terus menelusuri, mendalami kasus ini, termasuk juga transparan kepada publik. Dengan komitmen ini, apa yang bisa menjadi harapan Bang Oto sebagai kuasa hukum dari para terpidana? Saya kira angin segar mulai muncul dengan adanya pernyataan Kapolri tersebut. Lama kita menantikan pernyataan seperti itu. Oleh karena itu, saya menaruh harapan besar bahwa apa yang disampaikan Kapolri itu sungguh-sungguh bisa dieksekusi dengan baik, dilaksanakan oleh jajarannya. Karena kalau tanpa adanya keinginan yang kuat dari Kapolri untuk bisa membongkar kasus ini, terus terang aja kami ini akan mengalami kesulitan sekali dalam menegakkan hukum dan keadilan. Jadi paradigma kita jangan sampai ada berpikir membenturkan antara polisi dengan advokat. Kita sama-sama penegak hukum, kita punya paradigma yang sama dalam rangka menegakkan hukum, kita punya peran yang sama dalam rangka menegakkan hukum, walaupun perannya berbeda. Jadi jangan sampai ada pikiran kalau hari ini advokatnya, kliennya dihukum, lantas advokatnya kalah. Kalau hari ini juga pra-peradilan polisinya kalah, jangan mengatakan bahwa polisinya kalah. Dan polisi juga nggak perlu membela berlebihan. Karena itu akan menimbulkan antipati dari masyarakat. Jadi saya bangga, berterima kasih, appreciate kepada Pak Kapolri. Mudah-mudahan Pak Kapolri bisa menunjukkan penegak hukum yang baik. Karena saya punya keyakinan bahwa kalau Kapolri bisa membongkar kasus ini prestasi yang luar biasa buat Kapolri dan akan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Sekarang ini nggak boleh kita pungkiri, tidak dapat kita pungkiri betapa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri terkait kaitan kasus-kasus seperti ini. Baik dalam kasus Jessica Wongso, dalam kasus Vina ini maupun kasus-kasus yang lain. Nah, kalau institusi Polri berpikir positif, membongkar kasus ini untuk menjelaskan pada masyarakat, bukannya Polri-nya disalahkan. Pasti masyarakat justru bangga kepada Kapolri-nya. Jadi kalau ada saya lihat pengamat karena dia mantan Kapolri selalu membela institusi Polri dengan cara menutup mata tanpa dengan membuka apa yang sesungguhnya, itu sangat-sangat menyakitkan dan sangat memperburuk citra Polri. Jadi walaupun Anda umpamanya ada mantan Polri, kalau mau membuka kasus dengan baik justru akan angkat jempol gitu. Nah, saya juga dalam dunia pengacara, kalau pengacara yang salah saya nyatakan salah gitu loh. Dan akhirnya orang percaya kepada profesi advokat. Nah, oleh karena itulah kasus ini kita sudah lihat bagaimana terjadinya, betapa janggalnya kasus ini. Pra-peradilan Peggy, apapun mau dikatakan jelas ini adalah profesional, polisi tidak profesional, itu sudah pasti.
Nggak bisa disangkal itu, udah dia dinyatakan salah di dalam melakukan penyidikan. Nah, persoalan ketika kasus dulu itu, apakah polisi yang salah, jaksa yang salah, apakah juga pengadilan yang salah, itulah nanti akan diuji oleh sidang di PK gitu loh. Saya tidak berani mengatakan bahwa dulu polisi itu keliru, tapi dengan adanya putusan Peggy itu sudah mengatakan, saya bisa memastikan bahwa polisi telah tidak profesional dalam menjalankan penyidikan terhadap Peggy. Nah, yang bisa saya sampaikan adalah dari data-data yang saya lihat, fakta-fakta mulai hari ini, mulai saya baca semua dokumennya, saya menduga dan melihat betapa janggal. Nah, jadi saya tidak judgment dulu salah, Bang Oto, tapi betapa banyaknya kejanggalan. Ya, Bang Oto, mungkin saya akan tahan terlebih dahulu sampai di situ, sampai di poin bahwa ada yang janggal. Nanti setelah jeda, Bang Oto bisa jelaskan apa saja yang janggal. Nanti juga akan ditanggapi oleh narasumber lainnya. Kita break sejenak, Bang Oto dan juga para narasumber lainnya. Apa kabar Indonesia Malam? Maka setelah kembali saat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita berikan kesempatan kembali kepada Bang Oto untuk bisa menjelaskan, melanjutkan tadi yang sempat saya putus, saya jeda Bang sebelum iklan tadi, bahwa ada yang janggal. Bang Oto bisa jabarkan? Sebenarnya banyak hal yang sudah disampaikan teman-teman, beberapa saya juga sudah sampaikan beberapa kali. Salah satu diantaranya umpamanya mengenai soal adanya dua DPO yang dinyatakan kemudian fiktif ya, yang mengakibatkan konstruksi hukumnya menjadi tidak sempurna. Nah, itu sudah saya jelaskan, tapi ini saya jelaskan satu yang baru nih, yang sangat sederhana sekali. Baik. Saya melihat bahwa ada berita acara penyitaan terhadap Saudara Sudirman dilakukan tanggal 2 September pada tahun 2016. Itu artinya terjadi 5 hari, lebih kurang 5 hari setelah kejadian. Nah, coba bayangkan, yang disita itu antara lain adalah 3 buah batu. Ya. Nah, tentunya yang dimaksud di sini 3 batu ini adalah yang digunakan oleh tersangka ini untuk melakukan pelemparan terhadap geng motor itu yang dikatakan tadi itu semula kan? Antara lain Vina maupun Eki dan sebagainya dan lain-lain. Nah, tetapi di sini dikatakan batu itu disita dari Sudirman, dari terpidana sekarang ini, dulu tersangka. Nah, sekarang logikanya ya, saya mau tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Batu melempar orang, kemudian mereka setelah melempar melakukan pembunuhan, perkosaan, ya kan, membawa mayat lagi ke flyover, kemudian diletakkan di sana, dan kemudian batu ini dari mana dapatnya? Nah, seakan-akan batu ini oleh si pelaku ini, si Sudirman, dicari-cari lagi batu itu ke lokasi pembunuhan, dicari-cari, dan dapat dan dibawa pulang. Dan dia tahu batu mana yang dipakainya untuk melakukan pelemparan itu. Ini hal yang tidak mungkin. Karena disitanya dari Sudirman. Kalau itu disita dari tempat lain, ditunjukkan pada Sudirman, itu masih mungkin. Tapi disita dari Sudirman itu artinya barang itu ada di dalam penguasaan Sudirman. Jadi ini sangat tidak mungkin gitu. Nah, yang kedua, di sini juga yang disita adalah satu bekas botol aqua, bekas minuman mereka di rumah Ning ya, sama botol Sprite. Rekaran yang ceritanya kan begini, mereka kan dulu minum-minum dulu di warung Ning. Setelah itu minum-minum ciu, kemudian ada di botol aqua, ya, kemudian mereka melakukan pembunuhan. Nah, lantas tiba-tiba ada berita acara mengatakan botol aqua ini disita dari si Sudirman. Masuk akal nggak? Dia minum-minum, melakukan pembunuhan. Seakan-akan botol ini dibawa untuk melakukan pembunuhan. Setelah melakukan pembunuhan, kemudian botol ini dibawa lagi ke rumahnya atau di mana tempat lain. Setelah 5 hari kemudian, botol ini berada di tempat dia terus disimpan, baru disita oleh polisi dari tangan dia. Ini impossible kan? Nggak mungkin kan ini kan? Sangat janggal sekali gitu loh. Nah,
Kemudian ada lagi satu yang sangat penting sekali dalam kasus ini. Sekarang ini kan orang berkatakan bahwa apakah ini betul kecelakaan tunggal, kecelakaan lalu lintas, atau betul-betul pembunuhan. Nah, kalau kita mau melihat versi yang lain, coba lihat. Ada bukti ditemukan berupa baut. Baut ini muncul dan ada dalam putusan pengadilan. Baut itu di situ ada daging katanya. Ya, jadi terkesan saya baut ini daging seakan-akan ada orang kecelakaan lalu lintas, mungkin Vina terseret kakinya kena ke baut, akhirnya daging itu tertinggal di baut tersebut. Baut itu ada di flyover yang berada di tentang PJU, jadi penerangan jalan umum. Itu ada buktinya. Sayang saya nggak bisa saya tayangkan. Oh ya itu yang ditayangkan sekarang ini. Itu ditayangkan oleh Titin. Itu baut itu. Nah sekarang bagaimana nasib ini? Kemana barang ini sekarang? Bagaimana pertanggungjawabannya ini? Ini kan yang menemukan ini kalau saya tidak keliru adalah polisi. Kenapa nggak dianalisis? Terus daging yang ada di baut itu kan bisa dicocokkan dengan dagingnya Vina atau korban yang lain. Kan bisa dites DNA-nya dan sebagainya. Nah ini kan satu keanehan. Katanya Polri melakukan scientific investigation ya. Scientific criminal investigation. Nah di mana ini? Nah inilah kejanggalan-kejanggalan. Dan saya sudah baca barusan lagi ini berkas yang lain. Saya menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang nantinya akan kita gunakan dalam bentuk PK. Jadi oleh karena itu kalau ada kejanggalan seperti ini, mari kita buka bersama-sama. Pak Polisi, ya bersama-sama kita. Kalau kita keliru, ya kita katakan kami keliru. Kalau Anda keliru, Anda bilang keliru, gak apa-apa. Yang penting masyarakat mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Itu yang utama buat kita. Baik Bang Oto, ya 3 hal baru, 3 hal janggal nanti mungkin bisa diberikan pandangan juga oleh Pak Rianto dan Mas Heri yang bersama saya di studio. Tapi kita ingin juga dengar pandangan dari Pak Yusuf Warsim, komitmen tekad Kapolri, Pak Yusuf Warsim apalagi sampai menurunkan, yaitu ada Propam, ada Irwasum. Akankah kemudian ini menjadi salah satu potensi untuk membuat semuanya terang benderang, terutama hal-hal janggal seperti ini? Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kemarin kami pun bertemu dengan Kapolri, bertemu dengan Irwasum. Apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri, kami ada di sebelahnya mendengarkan langsung. Yang sesungguhnya itu merupakan penegasan bahwa terkait dengan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Egi ini, yang tentu kami sendiri tetap berpedoman kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Apa yang dimaksud oleh Pak Kapolri ini sudah menegaskan bahwa dalam hal penanganan terkait dengan bagaimana melihat 8 tahun yang lalu, kami sendiri telah merekomendasikan untuk dilakukan audit investigatif dan itu sudah berjalan. Tim gabungan Irwasum, Bareskrim dan Propam itu berjalan. Kami sendiri juga sudah diperlihatkan oleh Pak Irwasum terkait dengan apa yang dilakukan dalam menindaklanjuti rekomendasi kami audit investigatif itu. Telah dilakukan audit, nah sementara kami belum bisa menyimpulkan, tapi tentu apabila dalam waktu mendatang nantinya dari pihak Polri akan memberikan penjelasan apapun hasil audit itu, apakah positif atau negatif, itu adalah merupakan bagian wujud transparansi. Yang kedua, dalam hal pasca putusan pra-peradilan terkait dengan penyidikan yang kemarin menetapkan Peggy Setiawan, pada saat ini kami pantau juga, kami melihat bahwa akan dilakukan juga audit. Nah, ada Propam, ada Bareskrim yang dalam hal ini Wasidik, ada Irwasum ini akan melakukan audit. Nah, masing-masing tentu beda yang akan diaudit. Nah, misalnya dari pihak Propam, apakah ada hal-hal yang itu terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran kode etik, nanti itu akan dilihat. Itu apa yang dimaksud oleh putusan pra-peradilan yang itu telah membatalkan penetapan
Peggy Setiawan dan penghentian penyidikan, tentu melalui audit ini penyidik tentu di situ dilakukan permintaan penjelasan, pertanggungjawaban bagaimana prosesnya berjalan selama ini hingga adanya putusan pra peradilan itu. Itu yang sudah kami pantau, Mbak Putri, ada proses audit terhadap penanganan penyidikan terhadap Peggy Setiawan kemarin yang itu sudah diputus pra peradilan. Nah, kami sendiri dalam hal untuk bagaimana selanjutnya mempersiapkan saran dan masukan, kami tentu berharap nantinya melalui Polda Jabar dan melalui Inspektorat Pengawasan Umum juga bisa bertemu dengan ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ada hal yang ingin kami mintakan konfirmasi antara posisi sebagai seorang ayah yang mendapatkan kabar informasi meninggal dunia anaknya, dan yang kedua antara sebagai seorang anggota polisi ketika menerima kabar itu. Itu salah satu hal yang penting yang ingin kami konfirmasi kepada ayah korban almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Kapan akan dilakukan rencananya, Pak Yusuf? Ini kami sedang berkoordinasi terus dengan dengan Inspektorat Pengawasan Umum. Kemarin sudah kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami ingin mintakan itu bisa terrealisasi dan waktunya tepat kira-kira akhir Juli. Ya, dan apakah hal-hal yang akan dikonfirmasi oleh Kompolnas itu pada saat pemeriksaan oleh Propam beberapa waktu lalu belum terjawab sebenarnya, Pak Yusuf? Tentu itu kan bagian dari kewenangan Propam untuk melakukan audit apakah ada pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik, tentu itu menjadi wilayah Propam. Kami sendiri kaitannya dengan kepentingan meminta konfirmasi Ibtu Rudiana ini kan setelah ada putusan pra peradilan. Kita ingin melihat bagaimana seorang ayah korban ketika mendapatkan kabar anaknya yang satu sisi dia menjadi anggota polisi. Kan itu yang kita ingin konfirmasi, dan sekaligus yang paling utama kami ingin melihat apakah kondisinya sehat dan baik-baik saja, karena sempat ada spekulasi publik seolah-olah tanda kutip menghilang. Ini kan satu hal yang kami bisa jelaskan nantinya kalau bisa bertemu. Baik Pak Yusuf Wasim, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya kepada kami. Kita akan terus tunggu bagaimana langkah Kompolnas, termasuk juga tadi meminta konfirmasi kepada Ibtu Rudiana. Selamat malam Pak Yusuf Wasim. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan, termasuk juga bisa diberikan pandangan mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Oto, Pak Rianto, Mas Heri, adanya penyitaan barang-barang yang nilai janggal. Kita akan setelah jeda berikut ini kembali lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda tidak ada di rumah? Tidak ada. Permohonan pra-peradilan dan permohonan terbuka. Sebelum jeda kita sudah mendengarkan kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh Bang Oto tadi. Langsung saja Pak Rianto kita minta untuk berikan tanggapan adanya kemudian penyitaan barang bukti yang dinilai janggal tadi. Ya. Silakan Pak. Ya, kejanggalan itu pasti ada, banyak. Karena masing-masing yang menganggap janggal itu, dia melihat sesuatu, dianalisis berdasarkan asumsi dia. Seperti tadi disampaikan kayak gitu kan. Itu ada barang bukti di sini gitu. Oh, berarti ini kecelakaannya pasti kecelakaan lalu lintas kan gitu kan. Dengan adanya baut tersebut. Dengan adanya baut tersebut, karena barang buktinya ada di situ gitu. Nah, sekarang kalau itu kecelakaan tunggal lalu lintas ya. Bagaimana dengan orang itu ya remuk di sininya, kemudian hancur di sininya, helmnya utuh, sudah dua babak belur. Menurut autopsi hasilnya adalah dia kematiannya itu karena benda keras itu tadi, hancurnya gitu. Bagaimana menerangkan itu keterangan bahwa itu kecelakaan lalu lintas? Kan bisa dibayangkan, kan sulit untuk mencapai itu. Jadi temuan satu itu nggak bisa langsung diambil kesimpulan bahwa ini seperti itu. Itulah kejanggalan itu muncul apabila masing-masing menafsirkan dengan persepsinya masing-masing. Jadi tergantung persepsi. Ya, tapi persepsi bagaimana Pak dengan menyita tadi batu yang dalam penguasaan Sudirman dan juga botol mineral yang dalam penguasaan Sudirman? Penyitaan itu Ibu ya, itu bukan berarti itu wah kejadian gini-gini batunya dari situ gitu ya. Yang saya dengar nih ya, di Keler ke situ, si Sudirman itu ini gini-gini. Oh iya Pak, ini dulu balok yang pakai untuk mukul. Ini batu yang untuk ini. Ketika itulah kemudian disita lah. Nah kan di situ saat itu menyitanya, tapi barang itu memang dulunya pernah dipakai gitu.
itu ditafsirkan ke bagaimana mungkin kejadian untuk melempar kemudian memang diambil lagi. Nah, itu kayak gitu kan kesimpulan sendiri itu. Jalan pikiran sendiri tak dianggap itu sebagai janggal gitu. Contoh lagi, ini kan ada tusuk dan sebagainya itu. Luka tusuk ada di sini gitu kan. Tapi saya periksa ternyata kaosnya itu tidak bolong. Kaosnya tidak bolong, padahal betul. terangannya ya, yang saya dengar itu, ketika habis diajar itu, dibawa, dipakaikan baju lagi itu loh. Ya kan waktu ditusuk kan nggak bolong kaosnya, setelah itu dipakaikan nggak bolong, itu ditafsirkan bahwa nggak mungkin itu ditusuk. Gitu. Seperti itulah, jadi penafsiran-penafsiran kayak gitu itulah yang dia pakai untuk sebagai suatu kejanggalan gitu ya. Nah makanya itu saya bilang ya, ini kan seakan-akan mengkoreksi penafsiran hakim menurut saya. Para penguasa hukum ini mengkoreksi penafsiran hakim. Tapi kemudian menyalahkan tugas polisi. Saya pensiunan polisi ya, bukan saya melindungi polisi, enggak. Tapi saya hanya ingin menerangkan apa yang terjadi itu dan apa yang menjadi kebingungan. Nah kalau menurut saya kejelasan nggak itu tadi. Baik. Jadi itu tadi yang terjadi kayak gini, maka masing-masing menafsirkan sendiri. Kalau saya kuncinya adalah nantilah, lihatlah apakah kinerja polisi ini memang betul-betul benar apa tidak. Itu hasil daripada PK itu. Baik, Bang Oto silakan langsung diberikan tanggapan. Ini hanya masalah penafsiran, termasuk juga para kuasa hukum menafsirkan tadi apa yang menjadi pendapat dari para hakim. Ini bukan penafsiran, ini adalah pembuktian. Kalau penafsiran tidak termasuk di sini. Di sini kan disebutkan dalam berita acara disita daripada Sudirman. Itu bukan penafsiran, artinya barang itu disita dari penguasaan Sudirman. Pertanyaan saya, bagaimana caranya barang itu ada di Sudirman? Kalau yang dikatakan Pak Arianto tadi itu adalah barang di tempat lain, kemudian ditanyakan pada Sudirman, apakah ini barang kau pakai? Iya, ya berarti jangan dibilang disita dari Sudirman, disita dari siapa? Atau ditemukan oleh polisi. Tapi kalau ada dikatakan itu adalah disita dari Sudirman, itu artinya barang itu disita ketika dalam penguasaan Sudirman. Ini masuk akal, sehingga saya buktikan nih dengan bukti itu, bukan saya tafsirkan, tapi dengan logika. Kalau hukum kan ada logikanya gitu, bukan tafsir-tafsir. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi itu, ada baut, ya kan? Ini kan saya katakan ini kejanggalan, bukan mengatakan polisi salah. Saya hanya bertanya, bagaimana nasibnya baut ini? Menurut keterangan di situ, di baut ini ada daging, ya kan? Harus ditanya, daging siapa ini? Apakah daging dari tubuh Vina atau daging dari siapa? Lantas kalau dikatakan kalau itu daging benar-benar, maka tentunya logis, kerangka berpikir logisnya adalah maka tidak benarlah mayat itu dibawa ke flyover. Sebab kalau mayat itu dibawa ke flyover, diletakkan ke flyover, nggak mungkin ada daging itu. Kemungkinan lebih mungkin adalah bahwa daging itu bekas suatu kecelakaan di mana orang mungkin tergores di situ. Nah, tapi ini saya katakan tadi kan, ini kejanggalan, ya kan, yang harus kita buktikan. Nah, polisi nggak boleh berhenti gitu loh. Nggak boleh berhenti. Pak Arianto pun sebagai seorang mantan polisi nggak boleh berhenti berpikirnya. Jangan terus berpikir membela. Mestinya Pak Arianto mengatakan, oh kalau ada itu mari kita periksa lebih lanjut. Gitu dong. Nah, kalau ternyata kita temukan di sana nanti, oh baut itu ternyata nggak ada kaitannya dengan kecelakaan ini, fine-fine saja gitu loh. Tapi kalau Pak Arianto langsung defense, mengatakan begini-begini, itu tidak menuju kepada perbaikan hukum. Itu namanya pembelaan kors. Itu nggak bagus, ya kan? Jadi maksud saya, Pak Kapolri sudah berniat baik. Saya junjung tinggi, saya hormati Pak Kapolri mengatakan, ini perlu kita turunkan, kita evaluasi, ya kan? Itu artinya harus kita jempol dong. Saya tidak mengatakan karena Kapolri mengatakan saya turunkan tim di sana Propam dan Irwasum. Saya tidak mengatakan, nah salah lo polisinya. Enggak, justru di situ gentlemannya Kapolri. Jadi kita pun Pak Arianto, kalau menemukan begini nggak perlu kita harus mengatakan, oh itu bisa tafsir. Enggak. Maksud saya itu tidak mencelakan polisi. Tanpa polisi negara ini nggak ada Pak Arianto. Saya bela polisi. Tapi kita harus lindungi polisi dengan cara berpikir yang jernih. Jadi kalau ada informasi seperti itu diberikan oleh kuasa hukum, jangan dicela. Bapak periksa, bawa ke polisi, benar nggak ini gitu. Ya kan ini kan kita merunut suatu ada potensi kesalahan. Saya nggak bilang salah loh. Ya kan potensi kesalahan, betul ada atau tidak. Jadi kalau ada bukti-bukti diberikan masukan, diterima. Nah termasuk seperti ini pokoknya. Irwasum.
propam. Kalau dia hanya memeriksa umpamanya polisi, memeriksa umpamanya orang-orang lain, tanpa mendengar keterangan dari advokatnya atau terpidananya, pasti pemeriksaan mereka itu tidak akan sungguh-sungguh berhasil. Sama dengan kejadian umpamanya, kalau propam memberikan pemeriksaan terhadap umpamanya yang bapaknya yang meninggal itu ya, Rudiana, tapi nggak melibatkan advokat, pasti nggak sempurna pemeriksaan itu. Semua pihak yang terlibat di ini harus didengar. Ya, baik Bang Oto. Belum tentu yang kita sampaikan juga benar, karena ini hanyalah data kumpulan bukti yang harus dibuktikan. Kebenarannya nanti di persidangan. Baik, Bang Oto. Tetapi kalau langsung menutup mata, ya itu sayang sekali, kita tidak sampai kapanpun hukum kita tidak akan berubah kan seperti itu. Baik Bang Oto, kita break sejenak, nanti Pak Arianto silakan dijawab setelah jeda. Mas Heri juga bisa berikan pandangan penutup juga nanti, tapi setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi. Dan langsung saja kita berikan kesempatan ini untuk Pak Arianto, silakan diberikan tanggapan tadi apa disampaikan Bang Oto. Ya, karena saya disebut oleh Pak Oto, ya saya akan ngomong gini Pak Oto, saya itu juga bertujuan untuk mencari apa yang benar, tidak membela polisi yang salah, defensif, menutup-nutupi, tidak, sama sekali tidak. Yang menyarankan pada para kuasa hukum yang tidak terima dan sebagainya itu untuk menempuh PK, saya sejak mula 3 minggu yang lalu. Yang menyarankan supaya mengajukan pra-peradilan itu saya juga, sehingga pra-peradilan PG itu mengajukan pra-peradilan. Jadi kita sama-sama Pak ingin mencari apa yang sebetulnya terjadi, tapi caranya lain-lain gitu. Saya tidak terima kalau dibilang saya itu defensif membela polisi. Enggak, sama sekali, demi Tuhan. Saya tidak membela polisi yang salah, tapi saya ingin mencari kebenaran apa yang terjadi dengan cara yang benar menurut hukum. Makanya saya sarankan tempuhlah PK, temuan-temuan kejanggalan itu silakan masukkan di dalam PK untuk menggugat sehingga menganulir putusan yang dulu. Kemudian kemarin PG dibilang salah tangkap, silakan pra-peradilan aja. Pasti nanti kalau memang polisinya keliru pasti akan dibatalkan. Itu yang terjadi. Itu saya hanya menjawab gitu aja. Jadi saya bukannya membela defensif, tidak, demi Tuhan enggak. Tetapi saya ingin menjelaskan kepada rakyat, inilah yang terjadi dari pandangan saya, Pak. Gitu. Kita cari kebenaran, tapi dengan cara yang menurut hukum yang berlaku. Itu, terima kasih. Baik, bagaimana kemudian menemukan titik tengah dari segala penafsiran ini, Mas Heri? Bismillah, semoga saya di Siratul Mustaqim, di jalan yang benar di tengah aja. Jadi begini, menarik tadi dari perbincangan ini, ada beberapa catatan yang saya dapatkan, saya peroleh, berkaitan dengan bahwa pembuktian itu awal semua dari asumsi, Mbak Putri. Apakah asumsi di pihak yang menyatakan bahwa orang ini punya kesalahan, atau sebaliknya, presumption of innocence, sepraduga tidak bersalah. Tapi semua pasti awalnya dari asumsi. Nah, yang kita mau dalam PK ini untuk memutus tafsir-tafsir yang luar biasa sudah banyak di luaran tadi adalah bagaimana meminimalisir minimal tidak ada kesesatan fakta di awal. Maka dia mendekati objektivitas. Ini yang agak sulit nanti hakim menakar ini, Mbak. Nah, sedangkan poin tadi juga yang menarik adalah ini coba ditarik ke belakang. Dalam hukum kausalitas pidana itu ada hukum sebab akibat. Dan dalam konteks ini saya lihat disoal juga oleh Bang Oto itu adalah bagaimana cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti di persidangan. Sehingga kemudian bukti itulah yang dipakai. Nah, tapi kan kalau kita pakai logika kembali misalnya, ada seorang melakukan pembunuhan, kemudian dia lempar alat yang digunakan untuk membunuh, katakan itu menggunakan pisau, dan pisau ini dibuang di dasar laut, sudah dicari tidak ketemu, gitu kan? Apakah kemudian kasusnya berhenti karena tidak ada alat bukti yang ditemukan tadi? Nah, sehingga penjelasan terkait dengan bukti misalnya alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tadi adalah batu, menurut saya ini harus dilogikakan kembali. Apakah benar tadi Sudirman yang mengambil pakai tangannya menunjukkan, atau itu kemudian diambil acak saja, kebetulan itu ada di sekitar TKP. Nah, apakah kemudian ini juga meruntuhkan dalil, kemudian jadi pertanyaannya bahwa ini kebenaran materialnya nggak ada pembunuhan. Nah, ini kan jadi penilaian hakim nanti di sana. Nah, dalam konteks tadi yang saya katakan cara memperoleh, mengumpulkan, menyampaikan itu kan buis puring ya. Nah, jadi itu pun nggak boleh kemudian dianggap biasa-biasa saja. Nah, karena mungkin itu dianggap oleh pihak yang mengatakan bahwa ini tidak bersalah adalah titik awal perdebatan hukum ini dimulai. Begitu. Jadi menurut saya ini akan membuat kita jadi bisa punya nalar yang sehat. Nah, kalau saya katakan tadi bahwa tidak ada kesesatan fakta, itulah yang harus dijaga betul. Jangan sampai tadi antar versi tadi membingungkan.
Baik. Kalau seandainya nanti dengar dari si A, kayaknya benar nih. Dengar lagi Pak Arianto juga benar. Betul. Dengar Bang Oto benar juga. Maka hakim harus punya keyakinan berdasarkan alat bukti tadi. Ya. Nah, bagaimana kemudian ditakar alat bukti tadi? Nah, ini menurut saya juga penting. Oke. Bahkan dari awal kalau kita mau cek ya Mbak, mohon maaf. Diketahuinya tindak pidana ini dari pendekatan apa? Apakah di polisi kan ada laporan model A dan model B ya? Apakah ini memang Pak Rudiana yang melaporkan kemudian ditindaklanjuti dan semua keterangannya diakomodir di sana? Atau ada orang lain yang melaporkan? Baik, Mas Heri. Nah, ini menurut saya agak menjauhkan dari konflik of interest-nya, Mbak Putri. Gitu. Baik, Mas Heri, memang perdebatan ini masih panjang mengenai hal ini. Kita akan terus tunggu, termasuk juga bagaimana pelaksanaan dari komitmen Kapolri. Mas Heri, terima kasih. Pak Arianto tadi juga terima kasih. Bang Oto juga terima kasih sudah meluangkan waktunya semua panel sumber untuk bisa berbicara dalam Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Setelah jeda, Ken Ana juga masih akan kembali dengan rangkaian fakta-fakta menarik lainnya. Silakan, Ken. Ya, betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa kasus tewasnya Afif Maulana yang jasadnya kemudian ditemukan di bawah jembatan Kuranji ini masih meninggalkan misteri. Keluarga menangkap ada kejanggalan dan mendesak pihak kepolisian untuk bisa mengungkap kasus ini secara transparan. Sesaat lagi kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, puluhan emak-emak dari Kelurahan Gunung Sari, Bandar Lampung mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk melaporkan penipuan kredit fiktif. Mereka diduga ditipu oleh 4 orang pelaku yang menjadi calo yang menjanjikan bisa mencairkan uang pinjaman di bank. Tak tanggung-tanggung, kawanan calo tersebut menjanjikan pencairan uang hingga mencapai 2 miliar rupiah dari bank tersebut. Puluhan mama datang dengan didampingi pegiat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung. Kedatangan mereka untuk mengadukan kredit fiktif yang diduga dilakukan oknum yang mengaku bekerja sama dengan pihak bank plat merah yang berada di Bandar Lampung. Tercatat ada 132 warga Kelurahan Gunung Sari, Bandar Lampung yang menjadi korban atas pencatutan identitas sebagai nasabah bank tersebut. Mereka diduga ditipu oleh 4 orang komplotan pelaku yang menjadi calo yang menjanjikan bisa mencairkan uang pinjaman dari bank. Para korban mengaku mendapatkan proses pencairan uang dengan beragam nilai mulai dari 5 hingga 100 juta rupiah. Namun uang pinjaman itu tak kunjung mereka terima meski persyaratan peminjaman uang sudah rampung. Bahkan para korban juga tidak memiliki buku rekening dan PIN ATM setelah proses pencairan dilakukan. Kasus ini kini ditangani Kejari Bandar Lampung. Pihak kejaksaan dalam waktu dekat akan memintai keterangan para korban terkait dengan kasus penipuan fiktif yang terjadi. Oknum polisi berinisial AK yang bertugas di Polsek Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung melakukan aksi pencabulan terhadap wanita anak di bawah umur di kantor Polsek Tanjung Pandan. Mirisnya aksi pencabulan oknum polisi ini dilakukan di dalam salah satu ruangan Mapolsek Tanjung Pandan kepada korban berinisial NJ yang merupakan anak dari panti asuhan di kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Usai dilakukan pemeriksaan intensif dan penyelidikan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Belitung menetapkan salah satu oknum anggota polisi berinisial AK sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Usai menerima laporan dari Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bangka Belitung dan telah melalui beberapa proses penyelidikan dan penyidikan, saat ini oknum polisi berinisial AK tersebut sudah diamankan Rutan Mapolres Belitung terhitung sejak tanggal 16 Juli beserta beberapa barang bukti. Kejadian tersebut pada saat korban bersama 2 orang temannya hendak melaporkan kejadian tindak pidana pencabulan yang dialami korban saat berada di panti asuhan, dan setelah korban bertemu dengan pelaku AK dan diarahkan untuk masuk ke salah satu ruangan sendirian untuk dilakukan pemeriksaan. Di dalam ruangan tersebutlah pelaku melakukan perbuatannya. Pelaku juga mengancam dan meminta kepada korban agar tidak menceritakan kejadian itu kepada orang lain. Saat ini pelaku oknum polisi tersebut sudah dibebas tugaskan
di Mapolsek Tanjung Pandan, Belitung, dan pelaku pun ditahan di Mapolres Belitung. Kita beralih ke informasi lainnya. Ali Arwin, terduga pelaku pemerkosaan terhadap anak kandungnya hingga hamil, berhasil ditangkap Satreskrim Polres Padang Pariaman. Terduga pelaku berhasil diamankan di kawasan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Beginilah pemirsa suasana penangkapan Ali Arwin yang berhasil ditangkap tim Reskrim Gagak Hitam Polres Padang Pariaman setelah berusaha kabur selama 3 hari. Terduga berhasil diamankan di kawasan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam melakukan aksi bejatnya, pelaku melakukan ancaman terhadap korban sampai saat korban melahirkan barulah peristiwa tersebut terungkap dan sang ibu melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif pelaku dalam melakukan aksinya. Sedangkan korban saat ini masih mengalami trauma. Ya, inilah proses penangkapan terhadap pelaku Ali Arwin yang melakukan aksi pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri, pemirsa. Ia berhasil ditangkap di kawasan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman oleh pihak kepolisian usai melarikan diri. Ya, terduga berhasil diamankan di kawasan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, dan dalam melakukan aksi bejatnya tersebut, pelaku ini melakukan ancaman terhadap korban. Hingga akhirnya korban melahirkan dan peristiwa tersebut bisa terungkap. Bahkan sang ibu kandung sendiri yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dan saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk bisa mengetahui motif pelaku dalam melakukan aksi tersebut. Dan korban saat ini juga masih mengalami trauma akibat aksi pelaku terhadap korban. Lihatin aja. Kami ajak Anda pemirsa berbincang dengan Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kapolres, dari keterangan terduga pelaku sudahkah diketahui apa kemudian yang menjadi motif pelaku ini tega melakukan aksi bejatnya terhadap anak kandungnya sendiri? Perlu kami sampaikan, ini kami juga dibuat kaget Mbak ya dengan adanya laporan ayah memperkosa anak kandungnya sendiri hingga menyebabkan hamil. Dan dilihat dari kronologisnya bahwa si bapak ini merupakan ayah kandung dan satu rumah dengan istri seperti layaknya rumah tangga. Dan posisi si korban alias RPW ini saat itu masih usia 12 tahun, masih SD kelas 6. Jadi pada saat SD kelas 6 itu orang tua ataupun si pelaku ini mencoba membujuk dengan rayuan-rayuan selayaknya dia itu menggoda tapi dengan cara suruh pijat ataupun suruh pegang kakinya, dan hingga akhirnya terjadi satu kebiasaan dan dianggap itu bagi anaknya itu membantu orang tua apabila sudah pulang kerja ya kita pijat biasa hingga tertidur, dan terjadilah di pemerkosaan pertama di tahun 2020 pada saat
kejadian pertama itu terjadi, tidak ada yang melaporkan dan mengetahui. Sampai akhirnya di tahun 2023, itu sekitar bulan Juni, itu baru ada perubahan fisik dari si korban. Baru ibunya mencuriga bahwa siapa yang melakukan. Tidak ada satupun yang mengaku, termasuk orang tua ataupun pelaku alias ayah kandungnya sendiri ini juga menutupi. Hingga mereka lahir, baru dipaksa, baru mengaku. Nah, pada saat mengaku, dia langsung melarikan diri, si orang tua ini, Pak. Si pelaku. Baik. Kalau melihat dari motifnya, memang Bapak ini atas dasar nafsu aja ini. Oke, baik. Terima kasih AKBP Faisal Amir, Kapolres Padang Pariaman sudah memperbarui informasi mengenai penanganan kasus ini. Selamat malam, Pak. Malam. Ya, pemirsa, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Kasus tewasnya Afif Maulana yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji ini masih menjadi misteri. Keluarga juga menangkap ada kejanggalan dan mendesak pihak polisi untuk bisa mengungkap tuntas dan transparan kasus ini. Sesaat lagi kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, dan setelah jeda pemirsa Anda juga bisa menyaksikan dua sisi yang akan membahas mengenai pertemuan dari kader NU dengan Presiden Israel. Agar kata saya Putri Viola, saya Ken Anda dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.